Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih dari buku Good Strategy, Bad Strategy-nya Richard Rumelt. Kita akan fokus mengenali jebakan, apa ya namanya, strategi buruk. Anda kan sering dengar ya kata strategi. Tapi ternyata banyak loh yang kita anggap strategi itu ya kurang efektif gitu. Yuk kita bedah bareng ciri-cirinya biar Anda nggak kejebak. Betul sekali. Ini krusial loh, karena strategi buruk itu bukan sekedar, nggak adanya strategi yang baik. Ada pola-pola khas yang sering muncul, dan seringkali tersembunyi di balik jargon yang kedengarannya canggih. Mengenalinya tuh langkah awal yang fundamental banget. Kita akan fokus ke 4 tanda utama yang dibahas Rumelt di bab 3 bukunya. Oke, siap. Tanda pertama nih, yang seringkali kayaknya paling menggoda. Itu yang disebut Rumelt fluff. Atau bualan ya. Wujudnya dalam praktik tuh gimana sih? Dan kenapa kok bisa menarik kita? Iya, FOV ini pada dasarnya itu penggunaan bahasa atau jargon yang rumit. Kedengarannya strategis banget, tapi intinya kosong, nggak ada substansinya. Contohnya nih, presentasi Arthur Andersen soal strategi Enron di pasar bandwidth dulu, sekitar tahun 2000-an. Itu penuh diagram kompleks, istilah kayak evolusi pasar, tapi ya gitu, nggak baikan fakta penting kalau standar pengiriman bandwidth-nya aja belum jelas waktu itu. Wah, jadi kayak bangun istana pasir megah, tapi fondasinya nggak kuat ya? Dan balayanya ini bisa kelihatan meyakinkan banget ya di permukaan? Ini karena dia bikin kita bisa menghindar dari analisis yang sulit. Atau mungkin yang, gimana ya, agak menyakitkan. Kan lebih gampang setuju sama jargon daripada ngaku kalau kita belum punya jawaban atau masalahnya emang rumit. Nah, ini nyambung ke jebakan berikutnya yang seringkali lebih dasar. Gagal menghadapi tantangan inti. Ah, ini poin penting. Strategi yang bagus kan harusnya mulai dari diagnosis masalah dulu ya. Tapi banyak yang malah lompatin bagian ini. Contoh klasiknya di buku ini International Harvester tahun 79 itu ya. Tepat, rencana strategis mereka itu pada dasarnya cuma kumpulan target dari divisi-divisi aja. Naikkan pangsa pasar lah, potong biaya lah. Tapi nggak bener-bener nganalisis akar masalah mereka. Kayak hubungan industrial yang kacau atau posisi kompetitif mereka yang lemah. Kalau Anda nggak jujur mendiagnosis tantangan utamanya, ya yang Anda punya itu bukan strategi, cuma daftar harapan atau ya anggaran aja. Konsekuensinya buat harvester, kita tahulah, fatal banget akhirnya. Gagal diagnosis itu langsung nyambung ke gagal eksekusi ya. Dan ini juga nyambung banget ke jebakan ketiga yang umum banget. Nyamain tujuan sama strategi. Wah, ini sering banget kita dengar ya. Target ambisius dibilang strategi. Di buku ada chat Logan dengan rencana 2020 itu. Target pertumbuhan pendapatan 20%, margin laba 20%. Itu kan tujuan ya. Ya kan? Bukan strategi. Strategi itu caranya. Gimana Anda mau mencapai tujuan itu secara koheren sambil ngatasin tantangan spesifik yang ada. Si Logan waktu itu cuma ngandelin motivasi aja. Bahkan ngutip Jack Welch soal meraih yang mustahil. Padahal motivasi aja ya nggak cukup dong. Wells sendiri kan meskipun dorong target tinggi, juga terkenal tegas motong bisnis yang nggak kompetitif. Jadi balik lagi, perlu ada cara yang jelas, bukan cuma semangat aja gitu. Persis. Strategi itu soal insight, soal kompetensi, bukan sekedar semangat. Nah, ini juga terkait sama tanda keempat. Tujuan strategis yang buruk. Tujuannya itu sendiri bisa jadi masalah. Entah karena bentuknya kayak daftar belanjaan acak yang Rumelt sebut Dog's Dinner, atau terlalu muluk, nggak realistis, istilahnya blue sky gitu. Contohnya rencana strategis LAUSD ya, distrik sekolah di LA itu. Buat sekolah prioritas. Isinya ada 7 strategi, 26 taktik, sampai 234 langkah aksi. Wah, itu bener-bener rumit banget kayak Dog's Dinner tadi. Salah satu tujuannya malah nuntut kepemimpinan transformasional. Keren sih kedengarannya. Tapi ya itu, blue sky. Nggak nawarin cara ngatasin birokrasi gede yang jadi penghambat utama. Nah, iya. Dan kalau tujuan strategis yang ditetapin itu sama sulitnya atau malah lebih sulit dari masalah awal yang mau dipecahkan, ya strategi itu intinya nggak ngasih nilai tambah dong. Tujuan itu harusnya jadi panduan yang bisa dicapai buat ngatasin tantangan, bukan cuma ngulang tantangan dalam bentuk lain. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih, buat Anda yang dengerin, penting banget mengenali ciri-ciri strategi buruk ini. Mulai dari bualan kosong, terus menghindar dari tantangan inti, nyamain target sama cara, sama tujuan yang nggak fokus atau nggak realistis. Sangat penting.
Di tengah tekanan buat gerak cepat dan banyaknya informasi sekarang ini, gampang banget loh kita kejebak pemikiran strategis yang dangkal. Kemampuan buat bedain mana strategi yang beneran ada isinya sama mana yang enggak, itu krusial. Intinya soal berpikir kritis dan mastiin ada tindakan koheren yang bener-bener jawab tantangan. Nah, sebelum kita tutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat gampangnya kita kepleset ke strategi burut ini ya, apalagi kalau pakai template, atau ikut-ikutan tren manajemen, tantangan spesifik apa sih yang paling sering Anda hadapi waktu mau mastiin sebuah rencana itu beneran strategi yang solid? Bukan cuma dasar keinginan atau jargon kosong. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.